melanjutkan pembahasan pada bulan Februari yang lalu, minggu akhir Februari, berarti 4,5 bulan yang lalu kita diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di masa istirahat ini menemukan banyak hikmah, dan dengan hikmah ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema-tema yang lalu secara singkat sehingga kita bisa nyambung dengan apa yang kita bahas di kesempatan hari ini. Pembahasan tentang gaib. Dulu kita telah bahas bahwa gaib adalah sesuatu atau peristiwa yang tidak terlihat oleh kita, baik masa lampau, masa kini, maupun masa depan. Masa kini gimana Ustadz? Ada makhluk-makhluk lain yang tidak terlihat. Itu gaib. Makna gaib tidak terlihat, tidak hadir. Di antara yang dibahas, yang menjadi titik tekan kita adalah perkara-perkara, peristiwa-peristiwa masa depan. Peristiwa-peristiwa masa depan ini kita percayai atau tidak. Barometer yang dipegang ketika seseorang meyakini sesuatu ada 3 yang dulu pernah kita bahas. Yang pertama, melihat dengan mata kepala sendiri, dan itu tidak mungkin. Yang kedua, logika, dan itu juga tidak mungkin. Yang ketiga adalah al-khabar al-yaqini, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis yang sahih mutawatir. Karena syarat supaya yakin adalah hadis-hadis itu diriwayatkan oleh perawi-perawi yang banyak, sehingga dia dinamakan hadis mutawatir. Maka ketika seseorang menghukumi sesuatu yang belum terjadi dengan hadis yang derajatnya dipertanyakan, ini akan bermasalah. Dan itu terbukti pada tanggal 15 Ramadan kemarin. Sontak seluruh Indonesia dikagetkan dengan hal semacam ini. Dan ini sebenarnya sudah ada beberapa tahun yang lalu. Dan saya ketika tahu itu, ini pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Dan ternyata betul, ketika digulirkan bermasalah. Ya. Oke, yang pertama kali dibahas terkait ini adalah tentang kematian. Bahwa kematian itu hakikat. Yang pertama. Yang kedua, malaikat pencabut nyawa, hakikat. Yang ketiga, pertanyaan munkar dan nakir, hakikat. Yang keempat, kenikmatan dan azab kubur, hakikat, yang mesti diimani oleh kita semua. Karena ini berangkat dari hadis-hadis yang sahih mutawatir. Begitu seterusnya.
manusia setelah kematian di alam kubur mendapatkan kenikmatan atau sebaliknya kesengsaraan terus menerus sampai kapan? Sampai kiamat datang. Sampai kiamat datang. Setelah kiamat datang nanti ada mahkamah tertinggi, kemudian ujungnya surga neraka. Mereka ini dari dulu, manusia dulu sampai sekarang masih di mana mereka? Masih di alam kubur. Masih di alam kubur. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang baik menikmati kenikmatannya, yang tidak menikmati kesengsaraannya, dan terus diperlihatkan pagi dan petang berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Kiamat kapan terjadi? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illahu. Dan di dalam ayat Al-Quran tidak 1, 2, 3 ayat, lebih dari itu yang menjelaskan bahwa kiamat tidak ada yang tahu tanggal terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang menentukan tanggal terjadinya kiamat, pasti bermasalah. Sebelum terjadi kiamat, ada tanda-tanda besar kiamat. Dan tanda-tanda besar kiamat pun tidak ada yang tahu tanggal terjadinya. Pernah ada yang menentukan tanggal ya? Pernah ada yang menentukan tanggal tetapi terbukti bermasalah. Di antara yang kita bahas tanda-tanda besar kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dulu di bulan Februari yang lalu kita telah paham bahwa Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Yang kedua, Nabi Isa di mana tinggalnya sekarang? Di langit. Yang ketiga, Nabi Isa akan turun sebagai tanda akan terjadinya kiamat. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ah di dalam Al-Qur'an. Dan sesungguhnya dia di sini yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihi salam, la'ilmul lis-sa'ah, benar-benar menjadi tanda kiamat. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan ruh. Maka apabila ada yang mengklaim, dan ini betul-betul terjadi, bukan orang awam, ulama besar, ahli tafsir, yang menyatakan bahwa Nabi Isa diangkat ruhnya saja. Bahkan ayat Al-Quran di surat An-Nisa, bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bal rafa'ahu, hu di sini kan, tetapi dia Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya,
nya di sini ditafsirkan dengan kedudukan, darajah, kedudukan. Jadi yang diangkat adalah kedudukan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa-nya sudah meninggal, bukan orang awam yang menyatakan, tetapi salah satu di antara ulama tafsir, dan keilmuannya luar biasa, tapi di masalah ini banyak dikritisi. Madrasah Al-Imam Muhammad Abduh dan pengikut-pengikutnya seperti yang disebutkan di sini adalah Al-Alim Al-Allamah Mahmud Shaltut, menyatakan bahwa hu di sini, nya di sini adalah derajat, bukan Nabi Isa-nya, karena Nabi Isa sudah wafat. Seolah benar bahwa Nabi Isa sudah wafat karena ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 55. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Dalam surat Ali Imran, wahai Isa, kata Allah, inni mutawaffik, sesungguhnya aku mutawaffik. Mutawaffik diartikan dengan mumituk. Mutawaffika diartikan dengan mumituka. Artinya apa mumituka? Mumituka artinya mematikanmu. Sesungguhnya aku mematikanmu. Kemudian ketika kita kaji lebih dalam secara makna kebahasaan dalam bahasa Arab, mutawaffik itu makna majazinya adalah mematikan. Jadi makna mematikan itu makna majaz. Tuh, makna aslinya apa? Makna hakiki dari mutawaffi. Mutawaffi makna hakikinya adalah akhidhun atau akhdhu syai' kamilan. Akhdhu syai'i tamaman, mengambil sesuatu secara sempurna. Itu makna hakiki. Mengambil sesuatu secara sempurna. Dan mutawaffi di sini tidak bermakna mematikan, tetapi mengambil engkau untuk tinggal di bumi cukup sampai di sini, setelah itu engkau tinggal di langit. Itu makna dari ayat Al-Quran inni mutawaffik berdasarkan kitab-kitab tafsir yang masyhur. Bukan mematikan. Loh Ustaz, kenapa kok tidak diartikan mematikan? Kalau diartikan mematikan, ini akan berbenturan dengan ayat Al-Quran di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa yang kita baca di pertemuan yang lalu, bunyinya bagaimana? Bunyinya adalah wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Ada dua kata kunci di sini
yang menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam belum meninggal. Kalau di surat Ali Imran diartikan Allah mematikan Nabi Isa berbenturan dengan surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Padahal kita sudah sepakat dan semua umat Islam sepakat bahwa tidak ada satu ayat pun yang berbenturan dengan ayat yang lain. Bahkan bukan hanya ayat dengan ayat, tetapi ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, karena sumbernya satu. Lah, ini kok kelihatannya lahirnya, zohirnya bertentangan Ustadz? Iya, di mata kita bertentangan. Tetapi ketika dikaji lebih dalam, tidak ada yang bertentangan. Ya. Mana kata kuncinya di sini? Wa ma qataluhu yaqina. Mereka orang-orang Yahudi tidak yakin juga membunuh Isa. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Akan tetapi Allah mengangkatnya dalam keadaan meninggal atau hidup. Hidup. Kenapa? Karena di sini menggunakan kata bal. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Di dalam ilmu bahasa Arab, dan ini terdapat di dalam kitab Asasil Balaghah, bahwa kata sebelum bal dan kata setelah bal itu kontradiktif, artinya berbeda. Kalau yang awal mati berarti setelah bal hidup. Pun demikian, diangkat Nabi Isa ke langit dalam keadaan hidup. Yang kedua ini lebih jelas. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada satu orang pun dari ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kecuali pasti mereka beriman kepadanya. Nya di sini siapa yang dimaksud? Nabi Isa alaihissalam. La yu'minan nabihi qabla mautih. Sebelum Nabi Isa meninggal dunia. Jadi semua ahlu kitab, Yahudi, Nasrani, pasti masuk Islam sebelum Nabi Isa meninggal dunia di akhir zaman nanti. Lah, berarti Nabi Isa masih hidup atau sekarang? Masih hidup berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang jelas ini. Yang dimaksud surat Ali Imran tadi, inni mutawaffik, sesungguhnya aku bukan mematikan engkau, tetapi mencukupkan engkau saat ini di dunia. Engkau akan tinggal di langit. Kemudian turun di akhir zaman sebagai tanda kiamat besar akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi syubhat yang menyatakan bahwa Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi, barrafa'ahu, di sini maknanya derajat. Kalau maknanya derajat, subhat itu tadi maknanya derajat, kedudukan. Kalau maknanya kedudukan, kemudian apa yang dimaksud dengan ilaihi? Bal rafa'ahu Allahu ilaihi.
Tetapi Allah mengangkatnya di sini kedudukan Nabi Isa ilaihi kepadanya. Di sini apa? Allah mengangkat kedudukan Nabi Isa mencapai posisi seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hu-nya ini diartikan dengan kedudukan, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa sama seperti Dia sebagai Tuhan. Karena derajat Nabi Isa diangkat sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipahami demikian, polemik yang luar biasa ini. Polemik yang luar biasa. Dan ini sudah dibantah jauh-jauh hari oleh sekjen kekhilafahan Turki Utsmani yang bernama Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Mustafa Sabri. Sudah selesai. Tetapi subhat-subhat ini kalau tidak terus dikawal akan bertebaran. Karena sangat mengerikan. Dipahami kedudukan, makna yang timbul Nabi Isa disetarakan dengan Allah sehingga Nabi Isa Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Oke. Yang ketiga, syubhat. Jadi kita di kesempatan ini saja berapa? Membahas subhat-subhat saja terkait dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman yang sebagian mengingkari. Yang turun nanti di akhir zaman bukan Nabi Isa, tetapi yang mirip dengan Nabi Isa. Kemudian yang mirip dengan Nabi Isa ini, dia pun mengklaim dirinya Nabi. Kemudian dia pun mengklaim didukung oleh syariat. Syariat baru. Nabi Isa turun nanti nggak membawa syariat baru, tetapi mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengklaim bahwa dia memiliki wahyu seperti Al-Quran. Kemudian memunculkan mukjizat-mukjizat dan lain sebagainya. Klaim-klaim ini tidak benar. Karena yang turun bukan yang mirip dengan Nabi Isa, tetapi Nabi Isa sendiri. Dan itu ditegaskan dalam banyak ayat dan hadis-hadis Rasul. 4 hadis yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ya, bahwa yang turun adalah Nabi Isa alaihi salam. Summa ya'ti, salah satu dari riwayat hadis ini, ya, dan ini ada di Sahih Muslim, ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan Tirmizi, ada Musnad Ahmad bin Hambal, ada Sunan Ibni Majah, dan kitab-kitab hadis lainnya mencapai derajat hadis mutawatir. Di antara isinya hadis ini, summa ya'ti Isa, summa ya'ti Isa qad asamahumullahu min fayamsahu an wujuhihim. Kemudian datang Nabi Isa. Di sini tidak ada kata misal. Bukan, redaksinya bukan berbunyi summa ya'ti mislu Isa atau summa ya'ti syabahu Isa, kemudian datang yang mirip dengan Isa, tidak, tetapi kemudian datang Isa alaihi salam. Insyaallah. Kemudian di dalam ayat Al-Quran di surat Ali Imran itu pun tegas sekali
Ya Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Ya kan? Ya Isa, wahai Isa. Di ayat itu surat Al-Imran tidak berbunyi wahai yang mirip Isa. Ya. Maka hal-hal semacam ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Karena turun Nabi Isa ini belum terjadi, tetapi ini hakikat karena bersumber dari wahyu, baik Quran maupun hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengimaninya. Ada syubhat dari yang lain, tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu ditoleh. Karena ini sudah menjadi kesepakatan yang mutlak sebagai umat Islam dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin yang dapat disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita yang pertama ini setelah diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi awal dari semakin bertambahnya keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu terutama hal-hal yang terkait dengan akidah. Yang ini terus dirongrong. Asy-Syaikh Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyingkap kenapa ada pengingkaran terhadap turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Ternyata ini dogma dari Barat, utamanya Inggris, yang masuk ke wilayah Asia. India, Timur Tengah masuk. Dan ini keahlian mereka. Jadi kalau kita ada gelar mungkin profesor ya, profesor di bidang teknik ini. Akhirnya sebagian dari kalangan umat Islam itu percaya, utamanya ketika kehancuran kekhalifahan Turki Utsmani. Kelemahan umat Islam ketika itu dijadikan senjata untuk menyusup ideologi-ideologi, akidah-akidah umat Islam sehingga keluar dari yang semestinya. Keluar dari yang semestinya. Apa yang mereka tawarkan? Kalau kalian ingin maju seperti kita di Barat, maka kuncinya adalah lepaskan diri atau pikiran kalian dari hal-hal yang gak masuk akal. Dengan alasan kita ini di era ilmu pengetahuan, ya, di era ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Kalau Anda dan kalian terus-menerus berkutat pada hal-hal yang gak masuk akal, bagaimana mau maju? Maka runtuh di situ konsep mukjizat. Konsep mukjizat berawal dari situ. Mukjizat Nabi Isa luntur. Kemudian hal-hal yang terkait dengan Isa alaihissalam, apalagi yang belum terjadi, secara otomatis runtuh. Tetapi alhamdulillah ketika itu
Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Mustafa Sabri ngerti betul ini. Taktik ini ngerti betul. Dan ini sangat berbahaya kalau menyebar di kalangan umat Islam. Kalau yang sudah terkontaminasi sudahlah. Yang belum kita jaga. Maka beliau Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Mustafa Sabri mengarang satu kitab 4 jilid, Mauqiful Ilm, dan itu luar biasa. Mauqif al-ilm wal alim wal alam min rabbil alamin, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Mustafa Sabri, mantan sekretaris jenderal kekhalifahan Turki Utsmani. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, keislaman, bahkan semakin hari semakin bertambah umur, keimanan kita semakin kuat sehingga kapanpun dipanggil oleh Allah meninggal dalam keadaan muslim dan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu saja. Kalau ada pertanyaan atau tambahan dipersilakan. Allah taala a'la wa a'lam. Oke, ada. Kalau tidak, kita akhiri dengan doa khatmil Quran dan kafaratul majlis bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.